di Dewan Kemakmuran Masjid misalnya gitu, DKM, aktif cantumkan. Ada badan kejuruan yang nanti majelis penilai di PII-nya menilai, ada yang enggak. Tapi buatnya tulis aja. Dengan dituliskan artinya nanti mau dinilai ya alhamdulillah gitu oleh majelis penilaian di PII ya, kalau ketika nanti Bapak Ibu mengajukan sertifikasi profesionalnya gitu. Kalaupun nggak dinilai ya sudah, toh nggak repot ngisinya gitu. Jadi tetap diisi aja organisasi apapun yang Bapak Ibu terlibat di dalamnya. Tadi paling nggak sudah ada kan berarti pasti PII, terus mungkin kalau yang PNS ada korprinya, kalau yang swasta mungkin serikat pekerjanya, itu minimal ada. Atau mungkin setidaknya ada ikut satu ikatan alumni. Itu silahkan. Ada 4 tuh punya. Kemudian tanda penghargaan. Nah, kembali ini juga kalau tanda penghargaan ini nggak wajib ya, artinya bisa ada, bisa enggak. Jadi bisa kalau tidak ada ya kosong nggak apa-apa. Tapi kalau ada silahkan, misalnya jadi dulunya pas lulus jadi sarjana dapat predikat cum laude gitu, dapat penghargaan, silahkan. Atau yang misalnya jadi best employee, itu juga bisa cantumkan, penghargaan-penghargaan seperti itu juga boleh. Dan yang perlu diperhatikan adalah bakuan kompetensi pada pojok kanan atas. Jadi yang diklaim itu sesuaikan, jangan kalau ketika di sini tulisannya W1, Bapak Ibu klaimnya W2, W3 atau W4, tapi harus W1, sesuaikan aja. Nah, nanti dalam ada banyak sekali sebenarnya nanti deskripsi-deskripsi terhadap W1. Nah, Bapak Ibu bisa pilih sebagian yang mana yang paling pas. Setidaknya pilihlah 5 komponen bakuan kompetensi yang Bapak Ibu klaim nanti. Nanti kalau di E-room sih tinggal centang-centang sih. Centang gitu. Yang penting W1 yang dicentang gitu. Tapi kalau di dalam Word-nya ya dituliskan saja. Jadi kalau Bapak Ibu sudah selesaikan Word-nya gitu, nanti kan ketika mindahkan ke E-room-nya sudah gampang gitu, atau kalaupun sampai meminta tolong misalnya ke anaknya nih lagi nganggur, Bapak Ibu lagi sibuk sekali, paling nggak Bapak kan udah menyelesaikan, jadi sudah tinggal mindahin gitu. Kemudian ini yang saya katakan tentang bakuan kompetensi, Bapak Ibu bisa download sendiri ya, karena ada banyak gitu. Jadi bakuan kompetensi itu ada W1, W2, W3, W4, kemudian ada P5 sampai P berapa ya? Saya lupa. P9 apa P11 ya? Nah, itu W itu menyatakan wajib. P itu udah P9 apa sampai P11 ya Pak Arif? 11. 11 ya? Kayaknya ya 11 ya. Nah, jadi selama tadi di pojok kanan atasnya W1, tulisannya yang Bapak Ibu klaim cukup W1. Tapi kalau yang di pojok kanan atasnya ada tulisannya W1, W2, W3 gitu. Klaimlah semua komponen W1, komponen-komponen W tadi yang W1, W2, W3. Itu diklaim semua. Nah, cuman dalam E-room itu ada batasan jumlah yang bisa diklaim. Artinya upayakan distribusinya merata. Jangan W1, misalnya jatahnya yang bisa diklaim adalah 15 gitu. Bapak Ibu klaim 10 W1, nanti yang 5-nya baru W2, W3. Jangan begitu. Tapi upayakan itu terdistribusi merata, atau kalau memang ada distribusi yang lebih banyak gitu, silakan nanti komunikasikan dengan pembimbing. Mana yang harus dibanyakin yang diklaim. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu pilih. Kalau terkait misalnya tadi W1, contoh W1 misalnya tanda penghargaan ya, pakainya W1. Nah, Bapak bisa lihat elemen kompetensi mana, pada uraian kegiatan mana yang kira-kira relevan dengan apa yang Bapak capai. Jadi misalnya di sini penghargaan untuk hasil memuaskan gitu. Nah, silakan pilih untuk penghargaan untuk hasil memuaskan, kira-kira
masuk di elemen kompetensi mana? Memang di sini ilmu kira-kira. Jadi misalnya ada W11, 1 menyadari tanggung jawab kecendekiawanan, kemudian atau kalau misalnya W115 berarti mengembangkan wawasan kebangsaan, mana yang lebih relevan? Oh ternyata di W11 kurang relevan nih, lebih pas kalau yang W12 gitu. Silahkan W12 menghayati W121 misalnya, menempatkan tanggung jawab pada kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Ini kayaknya lebih pas deh, ya silahkan. Klaimlah W121 tanpa mengklaim W111 nggak apa-apa. Yang penting komponennya adalah komponen W1. Sesuai dengan apa yang ada di tabel, pada pojok kanan atas tabel gitu. Nah, lalu ada pelatihan pendidikan teknik atau pertanian dan profesi keinsinyuran yang diikuti. Ini lihat lagi W2. Di sini W2. Artinya nanti yang Bapak Ibu klaim adalah kompetensinya W2. Misalnya ikut pendidikan ini yang terkait keinsinyuran ya, gitu. Jadi yang memang menunjang ke pekerjaan. Memang dia menunjang pekerjaan keinsinyuran Bapak Ibu. Jadi misalnya di sini ada praktek condition of contract standar. Nah, ada cara juga untuk, saya bilang ini trik ya, tips and trick untuk memperbanyak komponen yang diklaim. Jadi pada beberapa majelis penilai, saya nggak bisa menyatakan setiap badan kejuruan sama cara menilainya gitu. Tapi secara umum mereka akan melihat dari banyaknya puan kompetensi yang diklaim. Jadi misalnya ini kan pekerjaan 2 hari. Bapak Ibu punya pelatihan sampai 2 sampai 3 hari gitu, atau mungkin ada yang 1 minggu gitu. Daripada dituliskan hanya 1 kegiatan, jadi 1 paket kegiatan gitu, Bapak Ibu bisa memecah aktivitas. Jadi misalnya dipecah berdasarkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu. Hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain. Nah ini diklaim masing-masing. Itu memecah aktivitas. Kan jadinya banyak nih. Yang tadinya cuma 1 aktivitas, kalau digabungin kan yang diklaim dia cuma segini, cuma 5. Tapi dengan Bapak memecah aktivitas jadi 2 atau 3 hari kegiatan misalnya, itu jadinya ada 10 bakuan kompetensi yang bisa diklaim. Jadi lebih banyak. Harapannya nanti majelis penilai juga akan memberikan nilai yang lebih tinggi gitu, karena memang pelatihannya itu karena berhari-hari pasti punya tingkat kedalaman yang cukup banyak ya gitu. Jadi bisa memecah aktivitas gitu, nih bikin per hari gitu. Atau bisa juga berdasarkan jumlah jamnya. Jadi tidak berdasarkan hari, berdasarkan jam. Intinya memecah aktivitas. Nah, mungkin kalau ini gampang, tapi nanti dalam e-room ada dokumen yang perlu diunggah gitu untuk mendukung, bisa bentuknya sertifikat gitu. Sertifikat kan biasanya di belakangnya tuh kalau yang pelatihannya lebih dari 2 hari suka ada jumlah jam atau materi apa saja yang disampaikan. Nah, itu juga tinggal di-scan kemudian diunggah. Jadi setiap kegiatan kalau pelatihan biasanya tetap ya ada sertifikat biasanya. Nah, PR-nya paling dari sertifikat, kalau sertifikatnya hilang gitu. Ya upayakan nanti ketemu lah gitu. Nah, lalu ada pendidikan pelatihan manajemen bidang lainnya yang relevan diikuti. Misalnya ini kalau di sini pada contohnya ISO, ada konsep dan model etika bisnis gitu dalam bidang riset. Ya ini kan tidak berhubungan langsung, kalau tadi kan sebagai contoh ini kan sarjana informatika ya. Tidak berhubungan langsung misalnya terkait model etika bisnis gitu. Tapi dia masih relevan dengan pekerjaannya sebagai tadi pengajar gitu. Atau kalau yang ISO 9001. Nah, pada beberapa pekerjaan ISO terkait documentation training gitu itu
nggak wajib gitu. Tapi mungkin pada bidang lain gitu, pada BK yang lain, oh ternyata ISO yang ini wajib gitu, memang harus punya. Berarti masuknya di 15, tabel 15. Jadi Bapak Ibu yang paling paham sebenarnya apakah pelatihan yang diikuti ini benar-benar mendukung pekerjaan atau dia hanya relevan gitu. Anggap bahasa Inggris misalnya ikut kursus bahasa Inggris itu masuk di dalam pelatihan manajemen dan bidang lainnya. Terus kalau K3, nah K3 ini juga macam-macam. Ada yang K3 itu merupakan bagian dari pelatihan teknik gitu, pendidikan teknik. Terutama untuk teknik industri, mungkin teknik tambang. Kalau teknik elektro saya nggak tahu nih, saya belum kurang paham. Kalau teknik elektro kira-kira masuknya di mana nih? Tapi dilihat lagi sebenarnya untuk pekerjaannya ini benar-benar berhubungan langsung atau tidak gitu dengan pelatihan yang dilakukan. Kalau tidak ya berarti masuk di pendidikan pelatihan manajemen lainnya. PR-nya satu, mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung. Kalau pelatihan sertifikat biasanya. Atau kalau misalnya nggak ada sertifikat, kalau ditugaskan oleh kantor biasanya ada surat tugasnya atau undangannya. Misalnya sampai nggak nemu sertifikat, nggak ada surat tugasnya, undangannya deh minimal gitu. Nah ini yang diperhatikan lagi, ini W4 dan P10 nih. Jadi yang diklaim adalah nanti lihat di bakuan kompetensi W4 sama P10. Ini yang diklaim. Prinsipnya juga sama. Kalau lama gitu, bisa dipecah aktivitasnya. Tapi kalau cuma 1 hari ya mecah aktivitasnya juga kurang ya. Gitu. Per materi juga berapa sih gitu. Paling enggak udah 2 hari lah bisa dipecah-pecah aktivitasnya. Kemudian kualifikasi kode etik insinyur. Nah ini tabel 2. Nah, ke tabel 2 dilihat lagi di sini ada W1. Tapi ini nggak pakai diklaim, Bapak Ibu hanya perlu mencantumkan nama-nama yang bisa memberikan referensi kepada Bapak Ibu. Upayakan isilah 4. Memang boleh 2 sampai 4, tapi jangan yang minimalis lah. Isilah 4. Dan sebagai informasi, upayakan juga yang menjadi nama yang Bapak tuliskan dalam referensinya ini adalah yang memiliki gelar-gelar insinyur profesional. Upayakan. Kalau nggak ada gimana? Ya paling nggak 1 misalnya atasan. Atasan nggak ada ininya gelar insinyur profesionalnya ya udah mau gimana lagi gitu. Tapi atasan ada hubungannya. Yang lain bisa gimana? Dosen-dosen PSPPI boleh. Ada Pak Arif, ada Pak Dharma, ada saya, ada Pak Agung gitu, ada Bu Masayu, ada Pak Harjuni. Silakan nanti lihat di websitenya ada nama-nama dosen PSPPI. Bapak Ibu boleh cantumkan di situ. Kenapa? Karena itu nanti bisa mempengaruhi penilaian pada majelis penilai di PI. Itu hanya tips saja gitu. Tapi upayakan orang-orangnya juga bisa memberikan rekomendasi. Artinya punya hubungan lah, ada relasi dengan Bapak Ibu, ada keterkaitan. Kalau dosen PSPI kan paling nggak sekarang sudah ada keterkaitan. Nanti juga sama-sama satu alumni, rata-rata kan lulusan Unmul juga, nanti kalau udah juga jadinya jadi alumni ya. Kita rekan sejawat nih hitungannya. Oke, jadi ini terkait tabel